Silakan dibaca profil pembicara utama kita hari ini, Ibu Diah Mahmudah dan Bapak Dandi Wirdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pagi ini. Yang mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu. Terima kasih sudah meluangkan di antara semua kesibukannya hari ini ya, hari Sabtu. Pembicara utama kita seperti yang terlihat berasal dari Biro Psikologi dan Konsultan Dandiah Center. Oke, beliau sudah lama beraktivitas di dunia psikologi anak, terutama kesehatan mental atau yang lebih dikenal dengan mental health. Terbukti dari setelah sekian lama mengelola Dandiah Biro Psikologi dan Konsultan, akhirnya ditulislah buku yang berjudul Trilogi Pengasuhan, yaitu yang pertama Luka Pengasuhan, Ayah Tangguh, dan Membasuh Luka Pengasuhan. Jujur, pertama kali bertemu dan berkenalan dengan Ibu Diah melalui Ibu Reni. Saya dan Ibu Dewi sebagai pengelola dan pemilik sebuah daycare langsung terbersit pertanyaan bahwa apakah ibu bekerja yang menitipkan anaknya di daycare sudah melakukan luka pengasuhan ya? Atau jangan-jangan hanya hutang pengasuhan? Ya, makanya kita undang langsung Ibu Diah dan Bapak Dandi ke acara parenting yang diadakan oleh iCare Daycare. Ini adalah salah satu bentuk kontribusi dari iCare Daycare selama ini, dikarenakan operasional iCare Daycare agak terhenti dan kami ingin tetap menjamin keberlangsungan kontribusi dan komitmen kami terhadap pendidikan anak-anak, terutama di Jakarta maupun di Indonesia pada umumnya. Akhirnya kami mengadakan acara parenting ini. iCare sendiri adalah daycare yang berdiri di BSD sejak tahun 2011 yang dimiliki dan dikelola oleh Ibu Dewi dan saya yang terdaftar secara resmi di Departemen Sosial di bawah Yayasan Bintang Gadani. Kami berkomitmen untuk menjadi partner bagi ibu bekerja, sehingga ketika para ibu sedang bekerja di kantornya, anak-anak mereka tetap kami asuh dengan semua kemampuan para pengasuh dan kemampuan kami serta para guru yang optimal untuk menjamin anak-anak yang dititipkan menjadi sehat, maksimal, tumbuh kembang optimal, menjadi anak-anak yang soleh, berakhlak mulia, juga cerdas secara logika dan menerapkan semua kebiasaan-kebiasaan baik di kesehariannya yang merupakan lanjutan kebiasaan-kebiasaan baiknya di rumah. Ini pemiliknya ya, profilnya saya sendiri dengan Ibu Dewi. Lalu ini ada para pengasuh tim iCare seluruhnya. Untuk supervisor kami ada Miss Fuji, guru kami punya Miss Rifka, lalu pengasuh kami punya Miss Imas, Miss Eli, Miss Diah, dan Miss Cici, serta Miss Jui sebagai pendamping pengasuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengasuh atas kesabarannya selama ini mengasuh anak-anak yang dititipkan di iCare, dan terutama kesabarannya selama menunggu masa karantina di tengah-tengah pandemi corona ini. Walaupun masa karantinanya sudah berakhir untuk orang dewasa, namun ternyata untuk anak-anak masih berlanjut ya, Miss. Mohon kesabarannya. Oke, ini profil kegiatan yang kami lakukan di iCare. Kami memberikan stimulasi bahasa, sosialisasi, kognitif, kebiasaan baik, diantaranya toilet training,
Juga kami melakukan beberapa kali field trip dan untuk menjamin kesehatan anak-anak tetap terpantau, kami juga mengadakan program sebulan sekali kunjungan dokter. Intinya, kegiatan di iCare adalah mempersiapkan anak secara mental dan psikis agar siap memasuki jenjang sekolah. Kak, saya akan perlihatkan beberapa kegiatan iCare sambil menunggu Ibu Diah dan Ibu Dandi bisa bergabung. Ini kegiatan anak-anak selama di iCare. Ini salah satu stimulasi yang dilakukan di iCare sambil kunjungan pemeriksaan kesehatan oleh dokter anak, spesialis anak ya. Ini salah satu kegiatan bayi. Jadi kami punya 2 kelas, yaitu kelas bayi dan kelas balita. Tentunya ada multi-age activity, di mana mereka terlibat dengan usia yang dicampur ya, dalam beberapa aktivitas kesehariannya. Di sini untuk melatih kedewasaan dari anak-anak balita yang usianya lebih tua daripada adik-adik bayinya ya. Sebenarnya bukan kedewasaan, maksudnya lebih ke rasa kepemimpinan mereka terlatih di iCare dengan sistem sesekali menyatukan usia di antara aktivitas-aktivitas kami. Ini salah satu aktivitas lainnya yaitu field trip. Kami juga mengadakan field trip berenang. Kami juga pernah mengadakan field trip ke pemadam kebakaran. Ini fotonya adalah kunjungan pembicara ya, kunjungan guest speaker untuk storytelling. Jadi untuk menstimulasi dan memberikan pendidikan akhlak itu sangat efektif melalui storytelling. Kami juga melakukannya sehari-hari bersama guru kami, tapi sesekali juga ada pembicara yang kami undang. Ini kegiatan pembiasaan bergiliran, antri, tentunya ini kami lakukan sebelum adanya pandemi. Lalu ini kegiatan motorik dan kognitif lainnya, mencampur warna, kegiatan di ruang bayi, kegiatan pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang. Ini field trip ke pemadam kebakaran yang pernah kami lakukan. Dan ini juga pemadam kebakaran, ini pendidikan sistem antri, bahwa ternyata antri juga merupakan social skill ya, merupakan life skill yang harus diajarkan, juga social skill juga. Ini juga beberapa contoh kegiatan di iCare. Stimulasinya tetap disesuaikan dengan usia, jadi bagi yang masih bayi, stimulasinya akan disesuaikan dengan usia bayi, dan yang balita masih disesuaikan dengan usia balita. Rasanya tidak pas ya kalau di tengah pandemi ini iCare tidak memberikan tips-tips bagi anak-anak selama menghadapi masa new normal. Yang pertama, seperti yang tadi disebutkan, bahwa karantina hanya berhenti untuk orang dewasa yang punya kepentingan mendesak di kantor atau di tempat beraktivitas lain. Sementara untuk anak-anak, masa karantina masih berlanjut, sehingga sangat dianjurkan untuk tetap bermain dan distimulasi di rumah. Jadi jangan sampai anak-anak dikarantina di rumah, diam di rumah tanpa adanya diberikan stimulasi atau pendidikan atau kegiatan yang mana mereka kegiatannya masih bermain. Lalu selain memastikan anak-anak tetap bermain dan stimulasi di rumah, maka anak-anak juga harus diberikan pemahaman secara terbuka menggunakan bahasa mereka tentang apa yang terjadi. Sehingga mereka tidak bosan atau tidak rewel dan punya kontrol diri ketika ingin keluar rumah atau merasa bosan ketika sudah kita bekali dengan pengetahuan untuk menghadapi kebosanan ini, mereka tentu akan siap ya untuk tidak keluar rumah tanpa merasa tertekan. Lalu anak-anak harus dipastikan tetap diimunisasi sesuai jadwalnya, tetap menjaga kebersihan. Ini saat yang paling baik bagi kita untuk mendidik anak-anak kita memulai kebiasaan kebersihan, karena itu ada kegiatan yang menyenangkan bagi mereka sebenarnya ya, mencuci tangan, mencuci kaki, menggunakan hand sanitizer, bahkan membuat hand sanitizer itu akan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Lalu menjamin gizi yang cukup dan juga vitamin, serta tidak lupa untuk berjemur dan di sela-sela kegiatan berjemur bisa melakukan olahraga. Jika anak terpaksa keluar rumah, ini yang kami anjurkan.
Ajarkan anak untuk masuk dan keluar rumah secara aman. Bagaimana masuk dan keluar rumah secara aman? Yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Lalu memastikan anak tidak berada di tengah kerumunan atau tidak berada di tempat umum ya. Protokol kesehatan ketika anak berada di luar rumah adalah harus selalu didampingi oleh orang dewasa, pengasuhnya atau orang tuanya. Harus tetap menjaga jarak sejauh 2 meter. Lalu yang sudah mengerti, biasanya 2 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas sudah paham, sudah mau bahkan senang memakai masker. Biasakan untuk memakai masker di saat pandemi ini. Juga kalau memang mereka mau, bisa dilindungi dengan face shield ya, atau APD, alat pelindung diri yang di muka itu yang berupa plastik. Ini contohnya. Lalu menjauhi orang sakit, mencuci tangan dengan sabun, air atau pembersih lain, dan sebisa mungkin harus menghindari menyentuh mulut, hidung, dan mata. Lalu ini beberapa tips dari kami untuk kegiatan di rumah. Membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan bisa memfasilitasi interaksi antara anak dengan ini ya, contohnya kegiatan bermain bowling ini sederhana, murah, tapi menyenangkan buat anak-anak. Mencari harta karun. Jadi seperti hide and seek itu, kita sebutkan sesuatu yang sangat mereka sukai. Membuat jus atau es pure. Melompati pola di saat sedang berjemur. Mungkin waktu kita kecil dulu namanya main peta engklek ya. Jadi kita gambar-gambar pola yang harus diinjak-injak di lantai. Itu juga bisa jadi kegiatan baru yang menyenangkan selama mereka berjemur di luar. Lalu tentu saja melibatkan anak-anak melakukan tugas rumah tangga yang ringan. Itu juga akan sangat menyenangkan bagi anak-anak kita, menggantikan kegiatan mereka di TK, di daycare, atau di playgroup. Dan membuat silsilah keluarga. Karena Anda lagi banyak waktu setelah selesai menyelesaikan tugas kantor, bisa berinteraksi dengan anak-anak sambil membuat gambar silsilah keluarga. Itu saja tips-tips dari iCare. Untuk memulai materi kita hari ini, saya mau mengundang Ibu Diah dan Bapak Dandi. Oke, sambil menunggu, kita lihat video salah satu kegiatan di iCare. Ya, sebenarnya materi hari ini terrangkum dengan sangat baik di bukunya Ibu Diah dan Bapak Dandi. Judulnya Trilogi Positif Parenting Book, seperti yang tampil di layar. Merupakan solusi bagi kecerdasan ibu dan ayah untuk menumbuhkan kecerdasan emosional pada anak ya. Juga berisi tentang solusi-solusi komprehensif masalah-masalah yang umum terjadi tanpa kita inginkan. Tentu semua orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya, tapi kadangkala banyak faktor yang menyebabkan timbulnya masalah di keluarga. Sehingga
buku ini pun memberikan solusi bagi masalah-masalah tersebut, sehingga pada akhirnya anak-anak kita bisa tumbuh kembang dengan kesehatan mental yang baik, bisa tumbuh kembang maksimal dan mewujudkan Indonesia yang unggul di kemudian hari. Bu Diah dan Bapak Dandi juga selamat bergabung untuk memulai membuka materi parenting membasuh luka. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ini ilustrasi mengenai luka pengasuhan ya. ปิยะฉัตรค่ะ5 เต็ม 10ค่ะสมภพค่ะ9 เต็ม 10ค่ะอาภาค่ะ แม่ไม่รักผม แม่ ไม่เคยมีเวลาที่จะสนใจผม ป้าคะขอยืมไฟแช็กหน่อยค่ะได้ ไม่เคยมีเค้กวันเกิด เหมือนคนอื่น เฮ้ยพบแม่งมาว่ะ พบทำไมมาอยู่ที่นี่แทนที่จะเอาเวลามั่วสุมกลับไปทำการบ้าน แล้วเงินที่แม่ให้พบไปโรงเรียนอยู่ทุกวันพบเอามาเล่นเกมเหรอ แม่ผมไม่ พบไม่ต้องมาเถียง ๆ ไม่ พบสงสารแม่บ้างไหม แม้กระทั่งจะฟังความจริงจากผม แม่ก็ฟังมึงดิ ในสายตาแม่ ผมมันเป็นแค่เด็กไม่รักดี ไม่ให้ ก็แค่คอมอ่ะ ผ่อนเอาก็ได้นี่แม่ ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาที่ไหนให้แก ถ้าได้อ่ะจะไม่ขออะไรแม่อีกเลย ทั้งที่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว ฉันไม่ให้ แม่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมทำอะไรได้บ้างอะสนใจแต่เรื่องของตัวเองก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน นานและคอมก็คอมผมนะครับ ขอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ย อ่ะนี่10 ตัว ครับผม ขอบคุณครับพี่ ฮัลโหลครับ ครับ ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน ก็ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาตังค์ที่ไหนไปให้แก สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ไม่ให้ก็ไม่เอา ป้าเตี๋ยวชามดิเส้นเล็ก เป็นผมเองต่างหากที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ทั้งที่แม่ ให้ผมมาตลอด แม้แต่วันสุดท้าย ในชีวิต Tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi pada anak-anak kita atau pada diri kita. Langsung saja saya memberikan visualisasi lagi yang lain tentang luka pengasuhan.
dan Bapak Dandi sudah bergabung bersama kita. Silahkan diambil, diisi materinya. Ibu, kami sudah sangat menunggu bagaimana sih sebenarnya membasuh luka pengasuhan dan membayar hutang pengasuhan serta ayah tangguh ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya mohon maaf nih, kita sedikit terlambat tadi masuknya ya. Nah, Ya, nggak apa-apa. hari ini kita akan sharing mengenai 3 buku kami, yaitu trilogi, ya, trilogi Positive Parenting. Jadi ada membasuh luka pengasuhan, ayah tangguh, dan juga yang terakhir adalah membayar utang pengasuhan. Gitu ya. Ada 3 itu temanya. Nah, dari 3 buku ini, kenapa sih kok sampai muncul 3 buku ini? Gitu. Dan kenapa kok harus 3 buku ini? Nanti kita akan jelaskan. Jadi sebetulnya mungkin saya cerita dulu, kenapa kok sampai muncul buku ini. Jadi, buku ini awalnya itu adalah dari workshop kami, ya, dari workshop yang kami lakukan, kemudian juga dari pengalaman hidup juga ya, dan juga dari pengalaman kami selama menghadapi klien-klien, jadi dari praktek kami sebagai profesional. Nah, jadi sebetulnya buku ini udah ada duluan sebelum anger management. Jadi kami sudah membuat sebelum anger management, hanya saja karena 3 buku, jadi butuh waktu. Sementara buku anger management sudah ada dulu, sudah selesai, gitu ya. Waktu itu baru jadi 1 dari 3 ini udah kelarnya. Sehingga kami pikir adalah keluarkan dulu si anger management, baru sekarang dikeluarkan Ini bukunya. si trilogi ini bukunya. Hari ini juga udah ada. Hari ini sudah ada, kemarin alhamdulillah sudah datang bukunya, jadi sudah bisa diorder juga. Kalau kemarin kan masih PO gitu ya, sekarang mah udah ada bukunya karena sudah selesai cetak. Nah, saya akan sharingkan ini ya, slide-nya. Pertama saya akan membahas dulu ini ya. Betul, sebelum membahas apa itu luka pengasuhan, mungkin saya bahas dulu kenapa kok sampai muncul ini. Gitu ya Bu Dia ya. Gitu, jadi sebelum saya membahas tentang apa itu luka pengasuhan, saya akan sharing dulu kenapa kami melakukan membahas dulu, pertama dibahas itu adalah luka pengasuhan gitu ya. Dari workshop-workshop yang kami selenggarakan gitu ya, dari dari juga klien-klien kami datang ke kami, kemudian kami membuat survei. Kami membuat survei terhadap 110 ibu-ibu waktu itu ya. Jadi waktu itu para bunda, 110 para bunda. Ternyata dari hasil survei, 100 dari 110 para bunda ini merasa memiliki luka pengasuhan. Gitu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara membasuhnya. Gitu. Nah, dari fenomena itu, maka kami tertarik bahwa ini kayaknya kita harus membuat buku yang bisa membantu, gitu ya. Sebelumnya kan sudah di-launching sebetulnya anger management. Salah satunya itu membasuh luka pengasuhan itu dengan terapi anger management, gitu ya. Nah, tapi nggak cuma itu kan. Gitu, hanya salah satu stepnya saja, gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan seperti apa stepnya. Nah, itu dia yang muncul fenomena di para ibu, gitu ya. Sehingga banyak ibu yang datang ke kami itu yang merasa overwhelmed, stres, dan segala macam. Dan juga merasa bahwa membawa luka-luka yang sebelumnya, dan ternyata tanpa disadari, dia melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Sehingga itu diturunkan, gitu, tanpa disadari dalam proses pembelajaran, gitu ya. Jadi membuat hal ini menjadi sebuah lingkaran setan, kalau istilahnya saya. Gitu ya. Sehingga berulang. Nah, kami berpikir bahwa semua ini harus stop di sini. Berhenti di kita. Kalau kita memang punya luka pengasuhan, yuk kita basuh supaya tidak meneruskan ke generasi selanjutnya. Jadi tidak dikasih ke anaknya kita.
gitu. Itu yang terjadi karena itu yang pertama. Yang kedua adalah fenomena di antara para ayah. Pertama, banyak sekali kami juga kan marital counselor, banyak para ibu yang komplain bahwa si ayah tidak ikut terlibat, gitu ya. Dan juga ternyata kami rasakan adalah akibatnya terhadap anak, gitu. Ternyata akibatnya ada karena beberapa hal itu dalam pendidikan anak itu harus diaktifasinya sama si ayah, nggak bisa sama ibu, udah hal tertentu, gitu. Dan ternyata di Indonesia adalah fatherless country nomor 2 di dunia. Dia ada ayahnya tapi tidak ikut berperan. Nomor 1-nya itu Amerika. Kalau Amerika mungkin karena dia kan kalau Amerika bisa jadi orang menikah tapi tidak bareng-bareng gitu ya. Ada yang juga dia tanpa menikah punya anak gitu ya. Gitu. Nah itu yang terjadi. Sebenarnya di Indonesia itu kan nggak seperti itu. Menikah seperti biasa, tapi ternyata terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan ya sharingnya. Nah jadi fenomenanya adalah itu yang terjadi gitu. Sementara hubungan suami istri pun jadi tidak harmonis gitu ya. Ketika ini terjadi, ada fenomena si ibunya punya luka pengasuhan dan ayah juga punya loh, jangan salah. Cuman beda aja, reaksinya ayah dengan reaksi ibu adalah berbeda. Gitu. Nah, banyak ibu-ibu yang datang ke kami merasa menjadi ibu yang buruk. Sebetulnya bukan ibu yang buruk, tapi kebanyakan adalah ibu yang kecapean, keletihan. Kenapa keletihan? Karena dia menghandle segala macam. Si ayahnya tidak ikut terlibat, gitu. Nah, dari dua fenomena ini kami melihat gitu bahwa, oh ternyata dari sisi ibunya ada sesuatu yang harus dibenerin, ada fenomena yang menjadi permasalahan, di sisi ayah pun sama, gitu ya. Dan kemudian ketika mereka berinteraksi berdua, berkolaborasi menjadi orang tua, itu pun ada masalah. Sehingga kami melihat bahwa, oh ini perlu 3 sisi ini, gitu. Jadilah, keluarlah 3 buku ini. Karena ternyata apa yang terjadi dalam pola relasi antar sepasang suami itu akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka melakukan parenting. Kemudian apa yang terjadi dalam proses melakukan parenting itu ternyata akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anaknya. Dan perkembangan anaknya itu ya sangat ditentukan oleh itu semua. Nah 3 ini saling berpengaruh. Sehingga menurut kami solusi yang harus diberikan adalah tidak hanya dari satu sisi, gitu. Tidak hanya ibunya saja, tidak hanya ayahnya saja, tapi juga keduanya, gitu ya. Nah ini yang kami lakukan, makanya keluarlah 3 buku tersebut. Nah kemudian apa itu sebetulnya luka pengasuhan? Luka pengasuhan adalah luka psikologis yang dialami seseorang yang ditimbulkan setidaknya karena 2 kondisi. Yang satu adalah hak anak kurang atau tidak dipenuhi oleh orang tuanya di masa kecil. Nah, kalau di sini berarti posisinya kita. Posisinya kita sebagai orang tua, kita lihat. Sebetulnya, ada nggak dulu hak-hak dari kita sebagai anak? Waktu itu posisi kita sebagai anak. Yang belum ditunaikan oleh orang tua. Gitu. Ada nggak itu? Nah, begitu itu ada, itu salah satu. Yang kedua adalah, anak mengalami pengalaman buruk atau traumatis. Hal menyakitkan, hal tidak menyenangkan gitu ya. Nah itu adalah luka pengasuhan. Dalam hidup, kita mengalami berbagai macam peristiwa atau peristiwa hidup. Nah peristiwa hidup yang kita alami itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang menyakitkan gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Gitu. Nah, kalau kita bicaranya yang positif, yang menyenangkan itu lebih mudah. Tapi lebih sulit ketika kita membahas sesuatu yang menyakitkan. Tidak semua kejadian menyakitkan menjadi trauma. Atau kejadian buruk, gitu ya. Itu tidak semuanya menjadi trauma. Dia menjadi trauma ketika kita melakukan penghayatan lebih terhadap kejadian tersebut. Biasanya hal-hal yang signifikan, yang berarti buat yang bersangkutan. Nah, ketika itu semua dialami, nah itu menimbulkan luka pengasuhan. Itu adalah luka pengasuhan. Luka yang kita dapatkan dulu, gitu. Nah, di buku Membasuh Luka Pengasuhan ini, kita sajikan ya, assessment.
sebetulnya benar nggak kita punya luka pengasuhan? Benar nggak kita punya inner child? Jadi ya, inner child itu adalah sisi kita dulu waktu kecil yang mendapatkan tadi, salah satunya dari sini adalah tentang luka gitu ya. Nah, banyak ibu-ibu datang itu perasaan sih iya Pak Dandi, perasaan gitu kan, tapi benar atau enggak? Nah, dengan buku ini kita bisa benar-benar ngukur. Ada kuesionernya, kita bisa ngisi. Kita isi di situ, nanti kita ada jumlahnya berapa, kita scoring. Cara scoringnya mudah, nanti ada di sini dijelaskan. Ketahuan, oh betul kita punya luka pengasuhan. Dan itu ada levelnya. Kita termasuk level yang mana? Gitu. Itu adalah yang ada di buku Basuh Luka Pengasuhan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Ini dari survei kami. Nah, jadi ternyata 100 dari 110 ya, responden ini, terutama di sini responnya dari ibu-ibu yang mana, mengungkapkan mereka memiliki luka pengasuhan dan tidak memiliki kompetensi untuk memulihkannya. Gimana cara memulihkannya? Nah, di buku ini nanti disajikan, ya, di buku ini disajikan tentang bagaimana sih cara memulihkannya. Di sini ada 40 days challenge, gitu ya, ya Bunda ya. Dalam waktu 40 hari ini, apa yang bisa dilakukan? Ada step by step-nya, gitu. 5 pilar ya. Nah, ada 5 pilar yang kita pelihara. Gitu, tentang mental wellness. Nanti saya akan dibahas di situ juga. Bisa mau dilihatin mungkin, enggak, silahkan. Gitu ya. Nah, ada 7 tema luka pengasuhan. Ya. Mungkin biar yang lain pada lihat ya, saya sharingkan dulu. Oke, saya akan sharingkan tentang ininya ya, tentang alat ukurnya. Boleh Bu Diah dilihatin? Nah, di sini ada alat ukurnya. Ada yang pegang belum? Ini juga. Udah ada yang dapat belum bukunya? Masih fresh from the oven. Ini juga masih ya. Kelihatan. Belum Pak, makanya agak dijelaskan sedikit lebih dalam saja karena kita belum dapat gambaran nih isi bukunya, terutama yang 5 Boleh. pilar tadi. Iya, makasih Dan Pak. nanti akan dijelaskan. Makasih. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, cuma ini saya ingin memperlihatkan di sini di halaman 49 itu ada, sorry, ini kilau ya dari lampunya. Nah, ini di sini ada alat ukurnya nih di halaman 49 ini. Jadi kita bisa mengukur sebetulnya kita punya utang atau enggak gitu di sini. Nanti kita bisa hitung Luka itu mungkin. lukanya apa gitu ya. Nah, ini ada kategorinya, termasuk kategori mana kita ada skornya. Gitu. Setelah kita skor itu kita tahu kita termasuk kategori berapa gitu. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu ke materinya. Jadi di buku ini akan juga dibahas tentang 7 tema luka pengasuhan. Apa saja itu? Yang pertama adalah unwanted child. Apa itu unwanted child? Anak yang tidak diinginkan, gitu. Ada beberapa kasus yang masuk ke kami, gitu ya, tentang unwanted child ini. Dan ternyata ini menjadi hal yang berat buat anaknya. Ketika anak merasa tidak diinginkan. Ada yang hanya perasaan anaknya saja, karena merasa dia tidak diperlakukan oleh orang tuanya seakan-akan dia diinginkan. Kok aku tuh kayak tidak berarti buat orang tuaku. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kasus yang unik adalah sampai ternyata anaknya itu hampir, dulu itu waktu masih hamil, hampir digugurkan. Dan dia dulunya nggak tahu, tapi begitu tahu dia lukanya merasa luar biasa. Gitu. Kadang-kadang dia dengar dari orang lain lah, gitu ya. Atau juga beberapa kasus adalah dia ada sebuah kejadian. Jadi ini metode bukan di kami, kebetulan klien yang kami hadapi ini non-muslim. Nah, di gerejanya dia itu ada sebuah metode gitu ya. Jadi kalau orang tua punya dosa ke anak, harus ngaku ke anak. Dan dia harus membasuh kaki anaknya. Gitu, ada kegiatan itu sampai suatu saat si klien saya ini dia tidak tahu. Hanya saja dia sedang berada di
berada di barengan sama orang tuanya gitu ya, di gereja itu, terus tiba-tiba kok orang tuanya nggak masuk kaki dia, kan dia harus ngaku tuh. Dia baru tahu di situ bahwa dulu ternyata dia hampir saja digugurkan gitu, karena alasan waktu itu karena tidak mampu secara ekonomi. Awalnya dia nggak apa-apa, tapi begitu tahu dia ilfil, mulailah dia jadi banyak rebel di situ karena kesal. Gitu. Ada juga yang kasus lain adalah dia merasa orang tuanya itu lebih sayang ke adiknya, orang tuanya lebih sayang ke kakaknya, sehingga dia merasa tidak diinginkan. Dan ini ternyata menjadi luka, gitu. Yang kedua, bullying. Bullying itu berawal dari rumah. Orang banyak beranggapan bahwa yang namanya bullying itu di sekolah, gitu ya. Memang betul ada. Kasusnya ada. Yang kami hadapin pun banyak, gitu. Ada yang datang ke kami dari sekolahnya nih, gitu ya. 2 orang karena. Jadi yang satu yang dibulinya, satu pembulinya. Dua-duanya dibawa ke kami. Ternyata dia itu sampai ada harassment-nya seksual gitu. Padahal laki-laki dua-duanya gitu. Itu akhirnya ya dibully di sekolah gitu awalnya gitu. Kemudian juga ada yang sama teman-teman yang banyakan. Perempuan nih di toilet dikunci di luar gitu. Dari toilet itu dimasukin ke toilet terus dikunci dari luar. Itu perempuan. Kasus yang laki-laki, satu laki-laki sama 5 orang laki-laki lain dibawa ke toilet sama ditelanjangin, dipegang-pegang si alat kelaminnya. Itu yang banyak kasusnya gitu, macam-macam. Dan saya pun kaget gitu dengar kasusnya, Masya Allah sampai segitunya ya. Gitu. Karena kami tidak berpikir bahwa akan sedahsyat itu gitu awalnya tuh. Saya pikir ya bully-bully biasa lah gitu ya, orang bercandaan, hina gitu, maksudnya bercanda. Tapi ketika ada satu orang yang merasa tersakiti, sudah bukan termasuk dalam bercanda. Gitu ya. Itu sudah termasuk dalam bullying. Bullying itu bisa jadi bullying fisik maupun psikis. Gitu. Ada kemarin adalah body shaming, gitu, termasuk juga salah satunya. Verbal ya? Ya, secara verbal. Ada yang secara fisik juga ada. Nah, kemudian juga gini, sempat ada kasus adalah seorang anak perempuan datang ke sini bersama ibunya. Dia itu katanya, Pak Dandi, anak saya ini bermasalah, dia nggak mau sekolah. Gitu. Aku nggak apa-apa, aku Pak Dandi, kata anaknya gitu. Kata si ibu tuh, ya kalau kamu nggak apa-apa, kenapa kamu nggak mau sekolah? Ya aku lagi males aja, soalnya begitu. Anaknya saya nih padahal. Gitu. Nah, berkali-kali seperti itu, tapi akhirnya saya bilang gini, Bu, boleh nggak kalau ibunya ditinggal dulu aja anaknya, ibu silahkan kemana, mau jalan-jalan dulu atau kemana silahkan, jemput nanti 1,5 jam ke sini, jemput lagi. Akhirnya si ibunya pergi, nah setelah si ibunya pergi, baru waktu keluar apa yang sebenarnya dirasakan oleh ini anak, gitu. Aslinya kayak apa, baru dia bercerita. Jadi ternyata dia dibully, body shaming secara fisik gitu. Fisiknya dihina dengan cara verbal. Nah, jadi ibu-ibu tahu toren, tempat penyimpanan air yang suka ada ditaruh di atas rumah itu yang warna orange itu. Nah ini anak perempuan, badannya gede. Dia udah dipanggil sama teman-teman si Toren. Toren, sini lo. Toren, sana lo. Gitu. Dari logika, anak itu ngerti bahwa ini teman-temannya bercanda. Tapi ternyata hatinya tidak menerima. Bahwa sebetulnya aku tuh gak suka dipanggil ini. Baru tuh nangis-nangis keluar perasaannya sebetulnya kayak apa. Gitu. Itu bullying. Dan bullying started di rumah dari mana? Kasus yang datang ke kami ada banyak. Ibu-ibu, misalnya anaknya lebih dari 1 gitu. Ada banyak lah, katakan 5 contohnya. Kadang-kadang ibu-ibu itu mau panggil anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu suka ketukar namanya. Siapa itu? Nah, bingung si ibunya tuh. Sehingga si ibu biasanya akan memanggil dengan apa yang dia lihat ciri-ciri secara fisik. Anak ke-1 putih, anak ke-2 putih, anak ke-3 putih, anak ke-4 putih, anak ke-5 hitam. Itu si hitam, itu. Si pesek. Itu terkesannya memang seperti yang nyirian gitu ya, biar gampang mengenali gitu ya. Tapi ternyata itu buat anak dipahami secara berbeda. Itu ada sebuah bully, dan ternyata tanpa disadari itu awalnya dari rumah.
hitam, es keriting. Itu yang terjadi. Yang ketiga, sibling rivalry. Apa itu sibling rivalry? Sibling rivalry itu ketika kita banyak dibanding-bandingkan. Tanpa sadar orang tua membanding-bandingkan. Dek, ayo makan yang banyak tuh. Keren kayak kakak lo. Bagus tuh kakak tuh. Kakak mah pinter. Ayo udah ikutin. Kak, ayo dong kayak dede tuh. Udah dia baik. Tanpa sadar kita membanding-bandingkan. Itu sebetulnya yang konsep yang dipakai dalam pendidikan adalah kompetisi. Jadi kompetisi dikompetisikan. Si adiknya sama kakaknya sudah berkompetisi. Ayo jangan mau kalah. Tanpa sadar itu membanding-bandingkan. Dan itu membuat luka. Padahal yang namanya dalam pengasuhan, konsepnya jangan, dan pendidikan ya, jangan kompetisi. Harusnya surpetisi. Apa itu surpetisi? Surpetisi itu bertanding dengan dirinya sendiri. Gitu. Kalau kita konsepnya kompetisi, kita banding-bandingkan, maka anak itu akan merasa dirinya kurang terus. Gitu. Anak ulangan pertama nilainya 7. Nah, emang sekelas kamu rata-ratanya berapa? 9, Pak. Berarti kamu kurang dong. Kompetisi kan dibandingkan dengan yang lain. Kamu harus belajar di kelas lagi. Besoknya dia belajar. Belajar, ulangan lagi, nilainya naik jadi 8. Nah, emang rata-rata kamu, teman-temannya berapa? 9. Tuh, masih kurang kamu. Dia akan masih kurang terus ketika dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Padahal, ketika dia naik dari 7 menjadi 8, kalau secara konsep kompetisi, dia sudah melakukan perbaikan 1 digit perbaikan. Itu harus diakui dan itu harus dihargai. Kompetisi mengakui itu, tapi kompetisi, dia, yang lain 9, soalnya tetap aja walaupun lu naik 1, lu tetap kalah dari yang lain. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Hati-hati, jangan-jangan tanpa sadar kita suka membanding-bandingkan anak kita, karena itu akan menjadi luka. Gitu. Nah, hal itu membuat anak dia akan melihat, oh ketika ibunya, oh ternyata kalau digitu, si ibu tuh pengennya saya begitu, maka dia akan menampilkan apa yang diinginkan. Pertanyaannya apa yang ditampilkan dia itu sebenarnya dia atau bukan? Jangan-jangan aslinya dia nggak suka, bukan dia, tapi karena tahu ini akan membuat orang tuanya senang, bangga, dia melakukan itu. Nah, ini ada yang namanya real me, social me. Real me itu aslinya saya, social me ini apa yang saya tampilkan untuk memenuhi harapan dari lingkungan. Nah, banyak orang kita menjadi social me. Di satu sisi positif, kenapa? Artinya kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan, apa yang diharapkan oleh lingkungan. It's okay, itu bagus. Tapi jangan sampai mendenial aslinya kita, real me-nya. Jangan sampai real me-nya terkorbankan gitu. Banyaknya sekarang adalah mengejar apa yang dimau lingkungan, tapi aslinya dia dikorbankan. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, berikutnya nomor 4 adalah helicopter parenting. Apa itu helicopter parenting? Jadi kayak si ibu dan bapak itu naik ke helikopter ke atas, naik ke atas. Anak-anaknya di bawah dilihatin terus. Oh, anakku lagi di sini. Oh, dia ngapain? Oh, dia. Sehingga kita melakukan pengawasan yang berlebihan. Ini adalah helicopter parenting. Ketika anak merasa tidak diberikan kebebasan, ya, itu artinya anak itu merasa tidak dipercaya. Itu ternyata banyak bikin luka. Mau gerak dikit, bukan gitu, itu salah. Tapi caranya yang kurang santun. Kurang menjaga harkat dan martabat anaknya, sehingga anak menjadi terlukai. Gitu. Itu yang harus hati-hati. Yang kelima adalah parent way. Caranya orang tua. Kita orang tua, apa sih sebetulnya yang kita pengen ke anak? Kayaknya kalau ditanya semua orang yang menjawabnya adalah ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Hampir semua menjawabnya seperti itu. Tapi pertanyaannya, yang diberikan oleh orang tua terhadap anak tersebut, ya, yang terbaik menurut orang tuanya. Dan sepengetahuan dari orang tuanya. Bisa jadi pengetahuannya dia tidak lengkap, bisa jadi. Gitu. Bisa jadi salah ternyata yang dilakukan orang tua, tapi pada saat itu dia merasanya itu yang terbaik. Dengan caranya dia. Dan ketika caranya dipaksakan, ya,
Nah, itu membuat luka. Padahal dalam pengasuhan anak, itu ada R. Kalau pakai konsep SMART ya, specific, measurable, achievable, attainable. Dan ada R-nya itu relevan. Relevan itu apa? Sesuai zamannya. Yang benar, apa yang mungkin di zaman kita merasa itu yang the best, belum tentu pas zaman anaknya. Bisa jadi nggak sesuai dengan zamannya. Ketika kita banyak memaksakan, itu bikin luka. Ketika misalnya pemilihan jurusan SMA, kuliah kah, atau cara ngerjain hal-hal yang kecil. Bukan gitu caranya, gini harus seperti ini. Padahal anak itu punya cara sendiri, dan menurut anak itu, bagus kok cara ini. Dan memang, secara umum, sama-sama bisa mencapai apa yang diinginkan. Tapi kadang-kadang orang tua pokoknya harus syaratku. Nah, itu yang bikin luka. Berikutnya adalah anak broken home. Banyak kasus di kita adalah, yang masuk ke saya pun banyak kasusnya. Orang tua yang bercerai. Begitu orang tua bercerai, anaknya menjadi broken home. Merasa tidak ada yang peduli, merasa bahwa oh aku tidak diasuh dengan baik, merasa hidupnya rusak, penuh luka. Dia seperti itu. Sehingga banyak orang tua beranggapan bahwa oh jangan sampai deh anakku seperti itu. Itu hal baik. Itu hal baik, hal yang luar biasa baik. Tapi ketika ternyata tujuannya begitu, ya, tapi dalam menjalaninya kehidupan sehari-hari tidak maksimal, tetap juga bikin luka. Misalnya, Pak Dandi, ini kasus yang datang ke kami. Saya itu sebetulnya sudah tidak suka dengan suami saya. Saya itu tidak suka dengan istri saya. Udah macam-macam pada berantem, berbagai macam alasan yang disampaikan. Tapi saya itu mencoba bertahan, Pak Dandi. Demi anak-anak kami. Dia bilangnya gitu. Demi anak-anak. Mempertahankan pernikahan demi anak-anak. Hal yang baik kalau dibenahi dalam relasi pernikahannya. Tapi kalau ternyata bareng-bareng terus, nggak cerai, tapi berantem terus, saling menyakiti, dan anak melihat itu, malah itu melukain anaknya. Anaknya jadi bingung. Ini gimana kok begini? Malah jadi korban. Malah jadi korban pertama dari hal yang seperti itu adalah anaknya. Gitu. Itu pun tidak lebih kecil lukanya ternyata ketika bercerai itu. Kalau kita aja seperti itu. Kalau orang Sunda bilang mah awet rajet, orang tetap bareng-bareng, tapi ternyata rusak pernikahannya. Kalau tidak ada langkah pembenahan dalam pernikahannya, ya itu ternyata menimbulkan luka yang besar juga buat anak. Nah, yang ketujuh adalah fenomena anak terlantar dari rumah mewah. Jadi orang tuanya banyak sibuk mencari uang. Terlebih ketika bicara tentang peranan ayah. Banyak para ayah berpikiran, semoga di sini tidak seperti itu ya para ayahnya, bahwa tugas seorang ayah itu adalah mencari uang. Padahal nggak cuma itu, ada banyak tugas-tugas yang lainnya. Gitu, tanggung jawab yang lainnya. Tanggung jawab pendidikan anak itu tanggung jawab ayah. Jangan salah. Mungkin dalam pelaksanaan harian, operasional, ibu yang banyak terlibat. Tapi ketika pertanggungjawaban ke Allah, yang ditanya bukan ibunya, bapaknya. Jadi para ayah, ayo terlibat. Karena nanti mempertanggungjawabkan Anda. Kita, bukan ibunya. Misalnya, ternyata salah asuh. Bapak nggak bisa ketika ditanya di atas, nggak tahu deh istri saya yang ngasuhnya, nggak bener nih istri saya. Nggak bisa. Karena penanggung jawab adalah Bapak. Ibu akan repot di dunia. Ayah akan repot di akhirat.